Dunia bulu tangkis baru saja menyaksikan sejarah besar tertulis di Hangzhou, China, di partai puncak BWF World Tour Final 2025. Sebuah kejutan luar biasa terjadi. Sang raja tunggal putra saat ini, Si Yuki, harus bertekuk lutut di hadapan pemain kuda hitam asal Prancis, Christo Popov. Bukan hanya sekedar kalah, namun Si Yuki dipaksa menyerah dalam 2 game langsung. Bahkan dengan skor yang sangat mencolok di game kedua. Apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Mengapa sang juara seolah kehilangan taringnya di depan pendukungnya sendiri? Mari kita bedah analisis lengkapnya. Memasuki game pertama, pertandingan sebenarnya berjalan sangat seimbang. Si Yuki menunjukkan kelasnya sebagai pemain nomor 1 dunia dengan penempatan bola yang presisi. Namun, Christo Popov datang dengan rencana permainan yang sangat matang. Popov tidak memberikan Si Yuki mendikte tempo. Dengan postur yang tinggi dan jangkauan luas, Popov terus menggempur dengan drive silang dan serangan tajam ke sudut lapangan. Kejar-kejaran poin terjadi hingga akhirnya Popov memimpin dengan skor 20-17. Namun, Si Yuki berhasil memperkecil ketinggalan dengan skor 19-20. Namun pada akhirnya Popov menutup set pertama dengan skor 21-19. Kemenangan di game pertama ini bukan hanya soal poin, tapi soal runtuhnya kepercayaan diri sang tuan rumah. Tragedi bagi pendukung Cina dimulai di game kedua. Banyak yang bertanya-tanya, kemana perginya pergerakan lincah Si Yuki? Ternyata ada faktor non-teknis yang sangat menentukan. Usai laga, Si Yuki mengakui bahwa dirinya mengalami gangguan cedera yang membuatnya sulit bergerak bebas. Di lapangan, kita melihat Si Yuki seolah pasrah disetir oleh permainan Popov. Ia tidak mampu mengejar bola-bola sulit dan seringkali tertinggal langkah. Popov yang menyadari kondisi lawannya tidak fit, langsung menaikkan intensitas serangan. Ia tidak memberikan napas sedikit pun bagi Si Yuki. Skor 21-9 di game kedua menjadi bukti betapa Si Yuki sudah kehilangan kendali atas permainannya sendiri. Bagi Popov, ini bukan sekedar gelar juara. Ini adalah pernyataan bahwa peta kekuatan tunggal putra dunia kini semakin merata. Popov mencetak sejarah sebagai orang Prancis pertama yang memenangkan turnamen penutup musim ini. Perjalanannya menuju podium tertinggi pun tidak main-main. Ia menyapu bersih kemenangan sejak fase grup, melahkan nama-nama besar seperti Kunlavut Vitisar, Jonathan Christie. Magis Popov di Hangzhou benar-benar bertahan hingga akhir, membuktikan bahwa kerja keras dan keberanian bisa meruntuhkan dominasi pemain peringkat 1 dunia. Kekalahan Si Yuki menjadi pelajaran pahit di akhir tahun. Namun, bagi dunia bulu tangkis, ini adalah tanda lahirnya bintang baru dari Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan ini murni karena cedera atau memang Popov sudah berada di level yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami Kenapa Badminton. Sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya.